Selamat sore Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update tribunnews.com bersama saya Firda Ananda. Kami akan menyajikan informasi terkini dari berbagai daerah di Indonesia yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter lapangan kami. Dan inilah live update selengkapnya. Kita awali berita pertama dari Sulawesi Tenggara, Saudara. Seluruh masyarakat Indonesia bersorak-sorai bahagia selesai Gracia Poli dan Apriani, pasangan ganda putri ini memenangkan final di Olimpiade Tokyo 2020. Kebahagiaan juga dirasakan oleh keluarga Apriani Rahayu yang menyaksikan anggota keluarganya itu lewat layar kaca. Ayah Apriani, Amiruddin P., tak bisa membendung kebahagiaan setelah menyaksikan putri bungsunya bersama Gracia Poli memenangkan Olimpiade Tokyo 2020 hari ini. Yang mendoakan agar Apriani selalu menjadi juara di setiap pertandingan yang dilakoninya. Selain itu, Amiruddin berharap para atlet bulu tangkis juga terus belajar dan mengasah diri. Nah, untuk mengetahui bagaimana suasana kebahagiaan di rumah Apriani di Konawe, Sulawesi Tenggara, saat ini saya sudah tersambung dengan wartawan Tribunnews Ultra, ada Arman Tosebu, yang akan memberikan laporannya kepada Anda, Tribuners. Halo, selamat siang. Halo, selamat sore. Selamat sore, rekan Firda. Arman, bisa dijelaskan bagaimana situasi terkini di kediaman orang tua Apriani di sana? Iya, terima kasih rekan Firda. Pada saat di acara nonton bareng tadi di kediaman Apriani Rahayu di Kelurahan Labulok, Kecamatan Anggaberi, Kabupaten Konawe, terlihat sekitar puluhan warga itu memadati rumah kediaman orang tua Apriani Rahayu. Di sana terlihat keseruan dan ketegangan dari masyarakat yang tak berhenti sepanjang pertandingan berjalan, turut menyaksikan dari tetangga, kerabat, maupun masyarakat, maupun dari simpatisan yang datang berkunjung di rumah kediaman orang tua Apriani Rahayu. Demikian, Firda. Oke, mungkin bagaimana respon dari Amiruddin P. selaku orang tua atau ayah dari Apriani sendiri seusai menyaksikan kemenangan putrinya ini? Iya, respon dari orang tua Apriani Rahayu, dalam hal ini Bapak Amiruddin P., rasa haru dan bahagia yang beliau tujukan itu benar-benar luar biasa. Bahkan beberapa masyarakat itu yang datang ke rumahnya tidak kuasa membendung air mata. Bahkan beberapa di antara mereka meneteskan air mata hingga sujud syukur melihat kemenangan yang diraih oleh pasangan Gracia Poli dan Apriani Rahayu di Olimpiade Tokyo 2020 ini. Seusai melihat kemenangan daripada Apriani Rahayu dan Gracia Poli, keluarga, masyarakat kemudian melakukan ziarah makam ke almarhum Ibunda Apriani Rahayu, tepatnya di belakang rumah beliau, karena kesuksesan daripada Apriani Rahayu di Olimpiade Tokyo 2020 ini tidak terlepas dari peran seorang ibu yang telah membesarkan. Apriani Rahayu juga diketahui memiliki darah atlet itu tidak terlepas dari ibunya yang juga merupakan seorang atlet bulu tangkis pada semasa ia hidup. Demikian, Firda. Oke, Arman, mungkin bisa dijelaskan kepada kami oleh pihak keluarga seusai mengetahui Apriani ini memenangkan Olimpiade Tokyo 2020 ini. Ya, khususnya daripada respon keluarga di situ, Bapak Amiruddin P. selaku ayah dari Apriani Rahayu mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan mengucapkan syukur alhamdulillah ketika melihat kemenangan putrinya itu. Bahkan dia berterima kasih untuk seluruh warga negara Indonesia yang telah mendukung dan memberikan doa kepada pasangan ganda putri ini di Olimpiade Tokyo 2020. Oke, Arman, mungkin bisa dijelaskan, adakah pesan dari orang tua Apriani terkait kemenangan Apriani sendiri di Olimpiade Tokyo tersebut? Iya, terima kasih rekan Firda. Amiruddin P. selaku orang tuanya berpesan kepada Apriani untuk tidak merasa jumawa. Ia berpesan secara khusus agar Apriani terus mengasah diri dan meningkatkan kualitas dalam bermain bulu tangkis. Pasalnya masih banyak pertandingan-pertandingan dan yang akan dia lakukan di masa mendatang. Demikian, Firda. Oke, Arman, mungkin bisa diceritakan kepada kami cerita singkat mungkin ya, masa kecil sosok Apriani Rahayu ini seperti apa di mata keluarga di sana? Ya, terima kasih. Menurut keterangan dari Amiruddin P.,
masa kecil singkat dari Apriani Rahayu ini dimulai sejak ia berumur sekitar 3 tahun. Pada saat itu keinginan Apriani untuk bermain bulu tangkis sangat besar, sehingga almarhum ibunya itu memberikan Apriani sebuah raket yang terbuat dari pelepah daun bekas yang dibuat oleh ayahnya. Nah, melihat kegigihan daripada Apriani yang terus bermain bulu tangkis dan menyenangi di bidang olahraga tersebut, kedua orang tua Apriani kemudian mendukung secara penuh agar Apriani bisa berkarir di bidang olahraga bulu tangkis. Sehingga pada sekitar tahun 2015, 2016, 2017, Apriani mulai mengikuti berbagai turnamen di tingkat pekan olahraga daerah maupun pekan olahraga provinsi. Bahkan beberapa kali Apriani juga menyumbangkan berbagai medali di berbagai pertandingan di seluruh dunia. Demikian Firda. Oke, Tribuners, tadi jurnalis kami berkesempatan melakukan wawancara dengan ayah Apriani Rahayu Amiruddin P. dan berikut liputannya untuk Anda. Biaya terus terang tidak akan berhasil karena ya, terus Pak. Karena di sini itu anak-anak prestasi. Bayangkan saja di sini di desa kelurahan saja ini pengangkat berat itu termasuk juara terus, apalagi bulu tangkis. Pak, apa paling kesan paling istilahnya Bapak mengharukan terkait prestasi mulai awal karir Apriani sampai hari ini? Bisa Bapak ceritakan ada kisah pada saat awal mula seperti apa begitu Pak? Paling mengesankan untuk Bapak? Yang mengesankan selama saya antar Apri itu sudah terlalu banyak hinaan. Terlalu banyak hinaan. Seperti apa itu? Karena Apri katanya kuat karena ini banyak songgi. Nah, padahal dia tidak tahu di rumah. Dia langsung mengatakan begitu. Tapi saya kan satu dorongan bagi saya untuk membina dia, bagaimana supaya dia bisa bagus prestasinya. Karena saya lihat dia punya gerakan itu calon-calon pemain dunia. Terbukti dia juara dunia. Pernah Bapak ingat kapan pertama kali Apriani pegang raket Pak? Masih kecil. Tahun berapa Pak? Baru usia 3 tahun. Kebetulan mamanya almarhumah ini pemain bulu tangkis. Biasa dia mewakili dinas dulu. Nah, makanya ada raket, tapi mamanya tidak mau kasih yang raket bagus. Disambung-sambung itu raketnya. Nah, akhirnya dia juga mau begitu, saya belikan. Dari Sultra kita beralih ke Sumatera Selatan, Saudara. Sempat menghebohkan masyarakat Indonesia terungkap fakta bahwa uang bantuan sebesar 2 triliun rupiah yang didengungkan oleh keluarga mendiang Akiditio untuk masyarakat terdampak COVID-19 di Sumsel ternyata tidak ada. Atas hal tersebut, Herianti anak bungsu Akiditio dijemput langsung oleh Dir Intelkam Polda Sumsel Kombes Pol Ratno Kuncoro untuk dibawa ke Mapolda Sumsel pada Senin 2 Agustus 2021 hari ini. Herianti tiba di Mapolda Sumsel sekira pukul 12:50 waktu Indonesia Barat dan langsung digiring masuk ke ruang Ditreskrimum Polda Sumsel dengan pengawalan sejumlah petugas. Menggunakan batik biru dengan celana panjang hitam, Herianti berusaha menghindari awak media dengan terus berjalan cepat seraya menutupi wajahnya menggunakan tangan dan tak mengeluarkan sepatah kata pun. Nah, untuk mengetahui informasi lebih detailnya sudah bergabung bersama saya wartawan Tribun Sumsel, ada Sinta yang akan berikan laporannya. Halo, selamat sore Sinta. Sinta, bisa dijelaskan perihal apa Herianti dibawa ke Mapolda Sumsel dan seperti apa statusnya saat ini? Baik, hari ini Firda, memang masyarakat Indonesia khususnya di Sumatera Selatan memang dikagetkan dengan fakta yang terungkap dari dana 2 triliun rupiah yang sebelumnya memang santer dikabarkan akan disumbangkan oleh keluarga mendiang Akiditio untuk masyarakat terdampak COVID-19 di Sumsel. Hari ini terungkap fakta bahwa dari hasil penyelidikan kepolisian, dana sebesar 2 triliun rupiah itu nyatanya memang tidak ada. Dan memang dari awal sudah banyak pihak yang memang cukup meragukan tentang dana tersebut dan memang pembuktiannya hari ini. Dan atas hal tersebut, tadi sekira pukul 12:59 waktu Indonesia Barat,
Herianti yang merupakan anak bungsu dari almarhum Aki Ditio sudah tiba di Mapolda Sumsel dan dijemput langsung oleh Dirintel Polda Sumsel Kombes Pol Ratno Kuncoro. Dan penjemputan ini juga berdasarkan pernyataan bahwa dari Dirintel sendiri bahwa Herianti sudah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan penyebaran informasi bohong atau hoaks seperti itu. Mungkin ada seperti apa tanggapan dari Profesor Dr. Hardi Darmawan terkait hal ini, mengingat ia adalah sebelumnya menjadi orang kepercayaan keluarga Aki Ditio untuk menyampaikan ke masyarakat terkait bantuan 2 triliun rupiah ini. Cinta. Baik, sekira 10 menit setelah kehadiran Herianti di Mapolda Sumsel, terlihat pula bahwa Profesor Dr. Hardi Darmawan sendiri juga tiba di Mapolda Sumsel. Beliau juga langsung dibawa masuk ke ruang Ditreskrim Polda Sumsel bersama dengan Herianti yang sebelumnya tiba daripada beliau. Dan ketika diwawancarai kepada oleh awak media, Profesor Hardi sendiri masih tampak terkejut dengan fakta yang ada bahwa dana 2 triliun rupiah itu tidak ada, sehingga memang beliau tidak bisa memberikan komentar banyak. Hanya saja memang bersama dengan Dirintel Polda Sumsel, beliau meminta bahwa kalau memang ada faktor kebohongan, beliau meminta agar Herianti khususnya sebagai penyerah dari simbolis dana bantuan tersebut untuk meminta maaf kepada masyarakat Indonesia khususnya yang ada di Sumsel ini. Seperti apa statement dari pihak kepolisian terkait hal ini dan bagaimana kelanjutan nasib Herianti nantinya? Saat ini pihak kepolisian belum memberikan banyak statement, hanya saja tadi memang berdasarkan informasi yang kami terima bahwa Dirintel Polda Sumsel Kombes Pol Ratno Kuncoro tadi menggelar press release di kantor Gubernur Pemprov Sumatera Selatan. Turut hadir juga bersama beliau Gubernur Sumsel Harji Hermanderu, di mana beliau memang tidak banyak berkomentar, hanya saja memang beliau memastikan bahwa Herianti ini kini sudah berstatus sebagai tersangka, seperti itu, Firda. Mungkin sudah ada apa sebenarnya motif dari diungkapkannya pernyataan bahwa ada uang 2 triliun diberikan ke masyarakat terdampak COVID-19 di Sumsel. Apa sebenarnya motif dari Herianti sendiri? Baik, untuk motif sendiri memang sampai saat ini masih simpang siur karena memang dari pihak kepolisian juga belum menyampaikan secara rinci terkait motif uang tersebut. Dan saat ini juga awak media yang ada di Mapolda Sumsel juga sedang menunggu keterangan langsung dari pihak kepolisian, mengingat bahwa memang sebelumnya mereka mengatakan bahwa akan digelar press release untuk mengungkap kasus ini sekira pukul jam 3 sore. Namun memang hingga saat ini pihak awak media juga masih menunggu terkait rilis tersebut. Oke, itu. Tribuners, tadi jurnalis kami akan menampilkan video momen Kombes Pol Ratno Kuncoro saat meminta tanggapan dari Profesor Dr. Hardi Darmawan terkait kebohongan Herianti anak bungsu dari mendiang Aki Ditio. Berikut liputannya untuk Anda. Uangnya ada atau tidak, Pak? Sepengetahuan Bapak. Coba Bapak aja ngomong. Saya nggak tahu. Ya. Kata Bapak sudah ada kemarin tuh. Dia mengatakan sama saya sudah ada. Nah, dia ngomong bahwa semuanya diserahkan ke Pak Hardi. Tidak. Prof, setuju tidak di penjara Pak, Prof? Masa saya mau di penjara? Enggak, maksudnya dianya Pak. yang Ibu Heriantinya apakah setuju kalau dia di penjara, Prof? Keluarganya dong. Dia mengatakan kepada saya uang itu ada. Terus gimana tuh? Prof pernah melihat bentuk fisik uangnya? Belum pernah. Nah sekarang Profesor dengan ini ternyata uangnya tidak ada. Menurut Profesor perlu minta maaf nggak ke masyarakat Sumatera Selatan tentang Indonesia? Ya kalau tidak ada ya minta maaf. Minta maaf sudah. Oke, makasih Prof. Makasih, Prof. Kita beralih ke Jawa Tengah, Saudara. Pemerintah Kota Semarang mulai mendistribusikan bantuan beras kepada keluarga penerima manfaat atau KPM Senin 2 Agustus 2021 hari ini. Bantuan beras tersebut dalam rangka membantu warga yang terdampak penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Bantuan beras tersebut merupakan bantuan dari Kementerian Sosial melalui Bulog. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, sudah bergabung bersama saya, wartawan Tribun Jateng, ada Eka Yulianti yang akan berikan laporannya untuk Anda. Selamat sore, Eka. Selamat sore, Firda. Eka, bisa dijelaskan berapa banyak bantuan beras yang diberikan kepada warga di Semarang di sana? Ya, Kota Semarang mendapatkan alokasi bantuan beras dalam rangka PPKM ini sebanyak
1.400 ton atau setara untuk 140.000 keluarga penerima manfaat, dan masing-masing keluarga penerima manfaat ini mendapatkan 10 kilogram beras, dan mereka merupakan warga yang terdaftar dalam menerima BST ataupun PKH. Dan tadi pagi Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi telah secara simbolis memulai pendistribusian bantuan beras tersebut di Kelurahan Bulustalan, Kecamatan Semarang Selatan. Demikian, Firda. Selain bantuan beras bagi KPM, BST, dan juga PKH ini, ada bantuan beras lagi untuk warga yang terdampak lainnya mungkin? Iya, Kota Semarang sendiri memang mendapatkan bantuan beras selain untuk BST dan PKH sebanyak 6.000 untuk 6.000 paket untuk KPM yang nantinya akan didistribusikan kepada warga yang belum terdaftar di BST maupun di PKH. Pendistribusian juga sudah dimulai pada hari ini di masing-masing kelurahan. Dan jumlahnya ini berbeda dengan penerima bantuan beras bagi BST dan juga PKH. Untuk warga lainnya yang terdampak ini mendapatkan 5 kg beras. Jumlah itu juga maksud saya beras tersebut juga berasal dari Kementerian Sosial. Demikian, Firda. Eka, saya mendapatkan informasi bahwa pendistribusian bantuan di Kota Semarang ini dikombinasikan dengan program vaksinasi. Seperti apa informasinya dan bagaimana pelaksanaannya? Iya, di Kota Semarang sendiri memang bantuan khususnya untuk BST dan juga beras ini warga harus mengikuti vaksinasi terlebih dahulu untuk mendapatkan bantuan. Mereka harus datang ke kelurahan, kemudian mereka akan melakukan screening terlebih dahulu. Apabila lolos screening kesehatan, mereka akan menjalani vaksinasi dan kemudian dilanjutkan dengan pendistribusian beras dan juga BST tersebut. Untuk saya mendapatkan kabar lagi bahwa stok vaksin di Kota Semarang ini menipis. Kemudian bagaimana pelaksanaannya terkait bantuan di Kota Semarang di sana? Iya, memang pemerintah Kota Semarang sendiri kemarin berdasarkan wawancara saya dengan wali kota, stok vaksin di Kota Semarang memang saat ini sedang menipis. Beberapa sentra vaksinasi juga ditutup. Namun kewajiban atau keharusan penerima BST untuk mengikuti vaksinasi ini bersifat kondisional, artinya jika stok vaksin ini mencukupi, mereka akan mendapatkan vaksin terlebih dahulu, kemudian mendapatkan bantuan. Namun apabila stok vaksin ini sedang tidak tersedia, maka warga masih tetap bisa mendapatkan bantuan tersebut. Hingga saat ini bantuan beras baru saja dimulai, namun untuk BST sendiri sudah mencapai 90%. Demikian, Firda. Oke, Tribuners, tadi jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan Wali Kota Semarang, Hendra Prihadi, dan berikut liputannya untuk Anda. Sos lewat Bulog 1.400 ton untuk warga Semarang. Yang ini ekuivalen sekitar 140.000 kakak. Ya, jadi kami atas nama masyarakat Semarang dan juga atas nama pemerintah Kota Semarang mengucapkan terima kasih atas bantuan dari pemerintah pusat, dari Pak Presiden, Pak Jokowi, dan ini pasti sangat membantu di saat kondisi yang sulit, di saat pandemi ini, kemudian warga kita dapat bantuan seperti ini, melengkapi BST, PKH, ditambah beberapa supporting untuk vaksinasi. Jadi insya Allah situasi yang sulit ini selalu ada hal-hal yang membahagiakan kita, terutama masyarakat kota, untuk kemudian berjuang bersama-sama melawan pandemi COVID. Ribuan warga binaan Rutan Kelas 1A Salemba, Jakarta Pusat melaksanakan kegiatan vaksinasi dosis pertama pada hari ini, Senin 2 Agustus 2021 pagi. Sejumlah warga binaan mulai berkumpul untuk melaksanakan kegiatan vaksinasi ini, seperti proses vaksinasinya pada umumnya. Mereka terlebih dahulu mengantre sebelum menuju ke meja screening. Pada vaksinasi dosis pertama ini, para warga binaan Rutan Kelas 1A Salemba, Jakarta Pusat disuntik vaksin Sinovac. Setelah disuntik vaksin, mereka seperti biasa didata untuk mendapatkan sertifikat vaksin COVID-19.
Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, sudah bergabung bersama saya, wartawan wartakotalive.com, ada Joko Supriyanto, yang akan memberikan laporannya untuk Anda, Tribuners. Selamat sore, Joko. Ya, selamat sore, rekan Firda. Joko, bisa dijelaskan bagaimana suasana vaksinasi di rutan kelas 1A, Salemba, Jakarta, yang diperuntukkan bagi warga binaan di sana? Ya, baik rekan Firda. Memang pagi tadi, rutan Salemba kelas 1A, Jakarta Pusat sendiri menggelar vaksinasi yang diperuntukkan untuk warga binaan, dan langkah vaksinasi ini merupakan bentuk dukungan kepada pemerintah terkait menciptakan herd immunity di tengah pandemi COVID-19 ini. Dan memang vaksinasi ini digelar selama 3 hari ke depan, yaitu dimulai pada tanggal 2 Agustus hari ini hingga nanti tanggal Rabu 4 Agustus pada 3 hari ke depan. Begitu rekan Firda. Oke, Joko, mungkin berapa bisa dijelaskan kepada kami berapa jumlah warga binaan rutan kelas 1A Salemba yang mendapatkan vaksin pada hari ini? Ya, tadi disampaikan Kepala Divisi Administrasi Kanwil Kemkumham DKI Jakarta, yaitu Ibu Sorta Delima Lumban Tobing, menyampaikan bahwa kegiatan vaksinasi di rutan kelas 1A Salemba Jakarta Pusat ini dalam 1 hari ini ditargetkan 800 warga binaan, di mana total warga binaan yang akan tervaksin selama 3 hari itu berjumlah 2.412 warga binaan. Nah, sedangkan jumlah ini memang tidak semua warga binaan tervaksin, karena ada 834 warga binaan yang tidak dapat mengikuti vaksin pada dosis pertama ini karena memang mereka tidak terdata nik kependudukannya. Begitu rekan Firda. Oke, bagaimana warga binaan yang tidak memiliki NIK ini dan tidak dapat mengikuti vaksin pada hari ini? Bagaimana nasib mereka, Joko? Oke, baik rekan Firda. Tadi juga disampaikan oleh Karutan kelas 1A Jakarta, ya ini Bapak Yohanes Varianto, menyampaikan bahwa memang dari 834 warga binaan yang tidak mendapatkan vaksinasi pada dosis pertama kali ini karena tidak memiliki nik kependudukan, nantinya mereka akan didata langsung oleh pihak rutan, yang nantinya akan data-data tersebut akan disampaikan ke Dirjen Dukcapil, yang nantinya akan diproses pemintaan nik, sehingga nanti ketika proses nik tersebut keluar, maka selanjutnya mereka yang tidak dapat vaksin pada hari ini akan dilanjutkan kembali melalui vaksin secara mandiri yang akan dilakukan oleh tenaga kesehatan dari pihak rutan Salemba. Begitu rekan Firda. Oke, bagaimana mungkin tanggapan dari warga binaan rutan Salemba sendiri yang mendapatkan vaksin COVID-19 pada hari ini, Joko? Ya, memang warga rutan Salemba khususnya sendiri cukup antusias, begitu rekan Firda, terkait vaksinasi COVID-19 ini, karena memang ini merupakan pertama kalinya warga binaan akhirnya mendapatkan vaksin. Dan beberapa warga binaan yang saya temui tadi juga mengaku sangat cukup senang karena terlebih warga binaan, di lingkungan warga binaan ini cukup banyak begitu, sehingga penularan COVID-19 sebenarnya bisa saja terjadi di lingkungan rutan begitu. Dan apalagi dengan adanya vaksinasi ini, mereka pun berharap bahwa di penerapan jam besuk yang saat ini dilakukan hanya secara virtual, bisa setelah vaksin ini bisa dilakukan secara tatap muka begitu. Dengan harapan begitu, mereka bisa bertemu dengan keluarga mereka secara tatap muka ketika jam besuk ruang tahanan. Begitu rekan Firda. Ya, Tribuners, tadi jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan Kepala Divisi Administrasi Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta, Sorta Delima Lumban Tobing. Berikut liputannya untuk Anda. Apa Bu kegiatan dan di beberapa rutan dan lapas di DKI? Baik. Dari tanggal 22 Juli, Kanwil DKI bersama dengan Pemda DKI dan dari Bidokes dan Kesdam bekerja sama untuk memberikan vaksin dengan program vaksinasi tuntas kepada 17.000 warga binaan, baik di lapas maupun rutan wilayah DKI. Dan untuk di rutan
Salemba ini untuk 3.200 warga binaan. Dan hari ini kita mulai sampai dengan hari Rabu, ya 3 hari kita berada di sini. Dan bersama kita sudah ada dari dari Kasdam, juga kita didukung, ya ada kerjasama dengan Lion Club juga ikut berpartisipasi. Bu, itu keseluruhan nggak Bu nanti akan divaksin atau seperti apa? Ya, harapan kita begitu, karena beberapa hari yang lalu yang jadi masalah itu adalah tidak adanya NIK. NIK itu menjadi syarat administrasi untuk dimasukkan dalam laporan pemberian vaksin di Dinas Kesehatan. Tetapi ada 800 WBP yang belum mempunyai NIK. Hari ini sedang diupayakan dari Kanwil DKI dengan Dukcapil dan Ditjenpas untuk mendapatkan NIK itu. Mudah-mudahan semuanya bisa tuntas. Bu, ini artinya pemberian dosis pertama, Bu? Iya, ini vaksin pertama. Nantinya untuk dosis keduanya? Vaksin kedua, kalau untuk ini Sinovac ya? Siap. Sinovac. 28 hari. Ya, 28 hari. 28 hari. Ya. Seorang pria warga Wonosidi Kidul, Wates, Kulon Progo bernama Suntoro 66 tahun ditemukan tewas di rumahnya pada Minggu 1 Agustus 2021 sore. Sebelum meninggal, korban mengalami sakit dan memiliki riwayat diabetes. Kasubag Humas Polres Kulon Progo Ibtu I Nengah Jeffrey mengatakan kematian korban diketahui oleh saksi 1 bernama Ismu Nugroho 51 tahun yang saat itu menjumpai korban dalam keadaan diam di kamar sehingga dikira sedang tidur. Kemudian Ismu memberitahukan hal itu kepada kedua rekannya yang beralamat di Dusun Dukuh Ngesti Harjo, Wates, Kabupaten Kulon Progo. Mereka kemudian mengecek kondisi di rumah korban. Saat dilakukan pengecekan, korban ternyata sudah meninggal dunia dan mengeluarkan bau menyengat. Untuk mengetahui informasi lebih detailnya, sudah bergabung bersama saya, wartawan Tribun Jogja, ada Sri Cahyani Putri yang akan berikan laporannya kepada Anda. Halo, selamat sore Putri. Iya, selamat sore juga Firda di studio dan Tribuners dimanapun kalian berada. Putri, bisa dijelaskan kapan kejadian penemuan mayat ini dan bagaimana kondisi korban saat pertama kali ditemukan oleh rekannya di sini? Ya, baik. Jadi penemuan mayat ini itu sempat menggegerkan warga sekitar. Dan itu kan terjadi pada Minggu sore kemarin, tepatnya tanggal 1 Agustus tahun 2021. Nah, untuk korban bernama Suntoro ini itu ditemukan meninggal dunia di rumahnya yang berada di Wonosidi Kidul, Kelurahan Wates, Kapanewon Wates, Kabupaten Kulon Progo. Memang korban ini memang sebelumnya sempat mengalami sakit ya selama 5 hari, dan menurut informasi di lokasi kejadian memang dia memiliki riwayat diabetes begitu, Firda. Putri, mungkin bisa dijelaskan bagaimana hasil pemeriksaan dari tim medis sendiri terkait penemuan mayat Suntoro ini? Baik, dari hasil pemeriksaan tim medis memang tidak ditemukan tanda-tanda penganiayaan ataupun pukulan benda ya. Namun dari di tubuh korban saat ditemukan ini sudah dalam kondisi kaku dan kemudian mengeluarkan di hidung itu mengeluarkan darah, serta ditemukan bekas lebam di tubuh korban di bagian bawah. Kemudian diperkirakan memang korban ini meninggal sekitar 6 jam dari saat pemeriksaan oleh tim medis, begitu, Firda. Oke, mungkin apa tindakan dari kepolisian terkait adanya penemuan mayat di Wates di sana, Putri? Jadi begini, memang penemuan jasad korban ini pertama kali diketahui oleh saksi ya bernama Ismu Nugroho yang saat itu memang menjumpai korban dalam keadaan diam di kamarnya sehingga korban ini dikira tidur. Kemudian saksi ini memberitahukan ke rekannya kedua rekannya yang berada di Ngesti Harjo, Wates, Kulon Progo. Nah, kemudian mereka saat dilakukan pengecekan itu kondisi korban sudah dalam kondisi meninggal dunia dan sudah mengeluarkan bau yang menyengat. Terus mereka melaporkan kejadian itu ke kepolisian terdekat, begitu, Firda. Apa tindakan polisi saat menemukan saat pertama kali datang di lokasi kejadian, Putri? Ya, jadi mereka melakukan olah TKP ya dan mengumpulkan informasi dari saksi-saksi di lokasi kejadian begitu. Dan selanjutnya setelah rekan korban ini memberitahukan ke kepolisian dan kepolisian ini bersama dengan tim medis datang ke lokasi kejadian, begitu, Firda. Apakah sudah ada bukti, mungkin barang bukti yang ditemukan oleh kepolisian terkait penemuan mayat Suntoro ini?
hingga saat ini belum. Baru dari hasil pemeriksaan tim medis memang korban ini memang sebelumnya sempat merasakan sakit ya begitu. Oke, baik. Terima kasih wartawan Tribun Jogja, Sri Cahyani Putri atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, seusai jeda kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetap di Live Update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal master stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan di dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal master stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan di dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal master stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan di dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal
itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi pangdam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal master stage atau tahap Berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke. Terima kasih Anda masih bersama kami di Live Update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Subdit Kriminal Khusus Polda Sulsel menetapkan 13 tersangka kasus korupsi pembangunan Rumah Sakit Batua Makassar. Itu diungkapkan oleh Direktur Kriminal Khusus Polda Sulsel, Kombes Pol Widoni Fedri, saat merilis pengungkapan kasus itu di kantornya pada Senin 2 Agustus 2021 siang. Kombes Pol Widoni juga menjelaskan proyek mangkrak sejak tahun 2018 itu mengakibatkan kerugian puluhan miliar rupiah. Untuk identitas para tersangka diungkapkan Kompol Fadli, satu diantaranya merupakan kepala dinas. Nah, untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya sudah bergabung bersama saya, wartawan Tribun Timur, ada Muslimin Emba yang akan memberikan laporannya. Halo, selamat sore, Emba. Ya, sore Firda dan Tribuners dimanapun Anda berada. Emba, Ya. jelaskan seperti apa perjalanan proyek RS Batua Makassar yang menyeret 13 tersangka tersebut. Ya, baik Firda dan Tribuners, dapat kami jelaskan bahwasanya proyek dari Rumah Sakit Batua ini dimulai pada tahun anggaran 2018. Namun seiring perjalanan proyek itu telah dianggarkan 25 miliar, namun seiring perjalanannya kemudian mangkrak hingga Agustus sampai detik ini, maksudnya 2021 ini. Anggaran dari 25 miliar itu oleh BPK sendiri, negara dirugikan dalam hal ini sebanyak 22 miliar, atau untuk konstruksi bangunan dari rumah sakit yang mangkrak ini sudah menelan anggaran sekitar 13 miliar. Jadi saat ini tim Dirkrim Khusus Polda Sulsel telah menetapkan 13 orang tersangka. Satu diantaranya merupakan kepala dinas pada zaman itu. Kemudian ada juga pelaksana proyeknya, pokjanya, pengawasnya, dan beberapa lainnya yang terlibat dalam kasus proyek mangkrak ini. Firda. Oke, terkait kerugian negara yang ditemukan ini berarti yang Anda jelaskan 22 miliar rupiah seperti itu. Terkait mungkin identitas dari 13 tersangka ini, bagaimana informasinya? Ya, untuk identitas 13 tersangka itu masing-masing ada Dr. AN. Dr. AN ini selaku pengguna anggaran, kemudian Dr. SR selaku kuasa pengguna anggaran atau KPA-nya,
sekaligus pembuat komitmen atau PPK-nya. Kemudian ada MA, pelaksana teknis, FM, panitia penerima hasil pengerjaan, HS Pokja 3, AS dan Insinyur MK AS Pokja 3, Insinyur MK selaku direktur dari PTSA, HS kuasa dari direktur PTSA, dan 2 rekanan lainnya. Firda. Setelah penetapan 13 tersangka ini, Mbak, apakah ada kemungkinan nantinya juga kasus ini berkembang dan ada tersangka baru? Ya, dalam keterangan pers yang dipaparkan oleh Dirkrimsus, Pak Widoni, Kombes Widoni, beliau mengatakan kasus ini tidak berhenti pada 13 tersangka ini. Jadi peluang ataupun kemungkinan adanya tersangka baru sangat terbuka. Mengingat juga Banggar disebut-sebut akan diselidiki peranannya dalam kasus ini. Kenapa Banggar? Karena dalam proses penganggaran ini tentunya melibatkan bagian anggaran dari DPRD Kota Makassar sendiri. Firda. Tribuners, tadi jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan dari Krimsus Polda Sulsel, Kombes Pol Widoni Fedri. Berikut liputannya untuk Anda. Menunggu lama hasil daripada pemeriksaan dari BPKRI terkait dengan Puskesmas Batua yang siokianya kita tunggu sudah 1 tahun lebih hasil daripada pemeriksaan dari BPKRI. Selama ini kita diawasi dan dibantu oleh kawan-kawan dari KPK, dan ini hari ini finalnya kita sampaikan kepada rekan-rekan yang selama ini terkait dengan adanya penyimpangan pembangunan rumah sakit Batua. Rekan-rekan sekalian, tepatnya tanggal 14 kemarin, tanggal 14 ya kalau salah, tanggal 14 kita ketemu melalui daring Zoom meeting dengan kawan-kawan dari BPKRI yang menyampaikan hasil daripada LHP-nya, lapor hasil pemeriksaannya, yang ternyata yang kita tunggu-tunggu ini penyampaian yang kami lihat secara lisan maupun secara tertulis, faktanya pembangunannya total loss. Jadi kerugian negara itu kisaran 22 miliar lebih yang anggapan dari pemeriksa hasil audit daripada BPKRI. Maka dari itu kawan-kawan selama ini yang lama menunggu kapan, yang maaf saya belum bisa menjawab karena tanpa adanya hasil audit BPKRI ini kita tidak bisa menentukan para tersangkanya. Namun dari semuanya itu sekarang sudah ada hasilnya, kita baru bisa menyampaikan ke rekan-rekan sekalian. Yang kita tetapkan sebagai tersangka saat ini 13 orang, ya, 13 orang. Kemudian bisa berkembang. Jadi untuk sementara yang kita sampaikan 13 orang yang melanggar pasal 2 ayat 1 ya, subsidiar pasal 3 Undang-Undang Tipikor. 13 orang inilah yang bertanggung jawab dengan kegiatan dalam pembangunan rumah sakit Batua ini. Memang ini baru tahap pertama. Besaran anggaran ini sampai selesai rumah sakit ini sebesar kurang lebih 120 sekian miliar. Ini baru tahap 1 yang dianggap total loss. Jadi perlu kami sampaikan 13 orang ini kami sampaikan inisialnya aja, ya, inisialnya aja. Ada Dr. AN, kemudian Dr. SR, kemudian MA, FM, HS, kemudian MW. Sebanyak 7 ton oksigen medis diserahkan oleh PT Pupuk Kaltim kepada Pemprov Kaltara. Bertempat di lapangan Agatis, Tanjung Selor, pada Senin 2 Agustus, penyerahan tersebut adalah upaya membantu ketersediaan oksigen di rumah sakit di Kaltara di tengah pandemi COVID-19. Saat menerima bantuan setara 1.000 tabung oksigen tersebut, Gubernur Kaltara Zainal Paliwang mengatakan pihaknya sangat mengharapkan bantuan dari perusahaan-perusahaan yang ada di Kaltara. Tanya dari perusahaan, dirinya berharap bantuan dari stakeholder lain dapat terus berdatangan untuk membantu penanganan COVID-19 di Kaltara sendiri.
Nah, untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya sudah bergabung bersama saya wartawan Tribun Kaltar ada Maulana Ilhami Faudi yang akan memberikan laporannya untuk Anda. Halo, selamat sore Faudi. Selamat sore Firda dan Tribuners. Faudi, bisa dijelaskan bagaimana pelaksanaan penyerahan 7 ton oksigen dari PT Pupuk Kaltim yang dilaksanakan pada hari ini? Ya baik, pada pagi tadi sekitar pukul 9 di lapangan Agatis Tanjung Selor, PT Pupuk Kaltim melalui korporat sekretarinya menyerahkan bantuan 7 ton oksigen medis setara 1.000 tabung oksigen kepada Pemprov Kaltara. Dan ini dilakukan dalam rangka upaya penanganan COVID-19 di Kaltara, khususnya bagi rumah sakit yang sangat membutuhkan tambahan pasokan oksigen. Gitu rekan. Faudi, untuk 7 ton oksigen atau 1.000 tabung oksigen yang diserahkan kepada Pemprov Kaltara ini nantinya akan disalurkan kemana saja? Baik, rencananya bantuan ini akan diserahkan pada kabupaten kota yang ada di Kaltara, seperti di Bulungan. Di Bulungan itu sangat dalam sehari membutuhkan 100 hingga 200 tabung oksigen per hari untuk kebutuhan pasien COVID dan non-COVID. Berikutnya juga ada di Kabupaten Tanah Tidung dan Kabupaten Malinau yang saat ini ketersediaan pasokan oksigennya mulai menipis. Begitu kan Firda. Untuk skema penyaluran 7 ton oksigen bantuan ini seperti apa nantinya? Penyerahan ini nantinya akan disalurkan lewat jalur darat, mengingat beberapa daerah di wilayah Kaltara memang cukup terbatas, sehingga untuk penyaluran di rumah sakit di daerah pedalaman itu belum memungkinkan karena tidak memungkinkan tabung oksigen ini diangkut melalui jalur udara, sehingga untuk sementara ini pilihannya adalah jalur darat dan akan diserahkan pada rumah sakit besar dan rumah sakit terdekat. Oke. Tribuners, kami akan menampilkan wawancara dengan Gubernur Kaltara Zainal Paliwang dan berikut liputannya untuk Anda. Rencanakan kemarin, ya, semoga perusahaan-perusahaan besar yang melakukan aktivitas di Kaltara ini juga ikut peduli ya terhadap situasi saat ini. Artinya bantuan-bantuan sangat kita harapkan, kepedulian sangat kita harapkan. Jadi untuk hari ini terima kasih kepada Pupuk Kaltim yang sudah membantu 7 ton oksigen medis untuk kita serahkan ke rumah sakit yang ada di Kaltara, khususnya yang Bulungan. Ya, kemarin di Nunukan sudah terima kasih juga kepada Haji Herman Sebatik yang peduli terhadap pandemi COVID di Kaltara ini, juga sudah membantu 100 tabung gas oksigen medis ke Kabupaten Nunukan. Pak, adakah upaya untuk menyurati perusahaan-perusahaan lain yang belum berkontribusi? Ya, kita akan upayakan itu, ya. Tapi mudah-mudahan tanpa surat, sebaiknya kan tanpa surat. Kepedulian itu kemanusiaan itu lebih bagus manakala itu keluar dari hati, ya, nurani, keinginan pengusaha-pengusaha besar bisa berkontribusi di Kalimantan Utara untuk membantu ya saudara-saudara kita yang terpapar COVID. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Pemprov Sumsel bersama PT Pusri menyiapkan posko pengisian tabung oksigen kesehatan secara gratis. Posko ini dibuka untuk masyarakat perorangan maupun fasilitas kesehatan di Provinsi Sumsel dan juga dari berbagai daerah lainnya. Gubernur Sumsel Haji Hermawan Deru juga melakukan peninjauan secara langsung ke posko layanan pengisian tabung oksigen gratis di Kompleks PT Pusri, Jalan Mayor Zen pada Senin 2 Agustus hari ini. Lebih lanjut, ia mengatakan tak ada syarat khusus untuk mendapatkan oksigen gratis ini. Posko ini juga dibuka selama 24 jam sehingga masyarakat bisa datang kapan saja. Nah, untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, sudah bergabung bersama saya, wartawan Tribun Sumsel, ada Linda yang akan berikan laporannya. Halo, selamat sore Linda. Ya, sore Firda. Linda, bisa dijelaskan bagaimana tentang posko layanan oksigen gratis ini di Sumsel sendiri? Oke, baiklah Firda. Melihat kebutuhan oksigen merupakan salah satu
untuk penanganan COVID-19, maka pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bersama PT Pusri menyiapkan posko layanan pengisian tabung oksigen kesehatan secara gratis. Posko ini dibuka untuk masyarakat perorangan maupun fasilitas kesehatan di Provinsi Sumsel dan juga di luar Sumsel. Nah, untuk yang dari luar daerah itu juga disediakan MES atau Wisma Standar Melati dari PT Pusri dengan kapasitas 15 kamar. Jadi sembari menunggu tabung oksigen diisi, bisa istirahat terlebih dahulu. Untuk posko layanan pengisian tabung oksigen kesehatan ini dibuka 24 jam. Begitu, Firda. Bagaimana cara masyarakat untuk mendapatkan oksigen gratis ini, Linda? Oke, untuk mendapatkan oksigen gratis ini tak ada syarat khusus. Jadi masyarakat cukup membawa tabung oksigennya, lalu menyertakan identitas diri seperti fotokopi KTP atau bisa juga identitas lainnya. Bisa juga nih untuk menelepon terlebih dahulu sebelum datang ke call center 0882 000 37 6 dan 999. Begitu ya, Sampai kapan posko layanan pengisian tabung oksigen gratis kesehatan ini dibuka oleh Pemprov Sumsel sendiri, Linda? Oke, berdasarkan pernyataan dari Gubernur Sumsel Hemandaru, posko layanan pengisian tabung oksigen kesehatan ini akan dibuka sampai pandemi COVID-19 berakhir. Begitu saja. Oke, Tribuners, tadi jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan Gubernur Sumsel Herman Deru dan juga Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumsel Lesti Nuraini. Berikut liputannya untuk Anda. Ini betul-betul misi kemanusiaan aja. Tidak ada bisnis di sini, tidak ada politik di sini. Betul-betul kemanusiaan. Gratis ya, Pak? Gratis, free. Pak, syaratnya apa, Pak? Biar bisa dapat warga. Syaratnya bawa tabung. Kartu identitas, tidak harus KTP. Ingat ya? Kartu identitas tidak harus KTP karena agar kita tahu sirkulasinya aja kemana gitu ya. Sirkulasi oksigen dari tabung ini kemana itu aja, hanya kita untuk registrasi saja, nggak ada syarat apa. 24 jam ini dibuka. Iya Pak ya. Jadi yang dari luar daerah yang butuh penginapan disiapkan ada 15 kamar di sini. Ya, 15 kamar Pak. 15 kamar mes dengan Wisma dengan standar Hotel Melati. Puluhan mahasiswa melakukan aksi demo tuntut pelanggaran HAM masyarakat Papua Senin 2 Agustus 2021 hari ini. Aksi tersebut berlangsung di perempatan MTQ Jalan Haji Supu Yusuf, Kelurahan Bende, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Puluhan masa aksi itu menggelar aksi di sejumlah yang berasal dari Provinsi Papua. Dalam aksinya, para demonstran juga turut membawa selebaran menuntut aksi kekerasan di Papua dan ketidaksetaraan sosial masyarakat Papua yang ada di berbagai wilayah di Indonesia. Beberapa selebaran bertuliskan Papua adalah petaka dan kebenaran adalah hantu bagi penguasa, terpampang di lokasi kejadian. Diketahui aksi ini merupakan bentuk kecaman atas peristiwa penganiayaan terhadap seorang warga orang asli Papua yang penyandang disabilitas di Merauke. Penganiayaan itu dilakukan oleh 2 orang oknum prajurit TNI AU yang pada beberapa waktu lalu di Papua. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, sudah bergabung bersama saya, wartawan Tribun News Sultra, ada Husni Husin yang akan berikan laporannya. Halo, selamat sore, Husni. Ya, selamat sore, Firda. Husni, bisa dijelaskan bagaimana situasi dan kondisi di sana saat terjadinya aksi oleh sekelompok mahasiswa tersebut? Ya, baik Firda, dapat saya kabarkan bahwa memang sekira pukul 12.00 waktu Indonesia Tengah telah terjadi aksi yang disinyalir oleh sekelompok mahasiswa dan mahasiswi asal Provinsi Papua yang bersekolah di Kota Kendari. Nah, dalam aksi ini mereka menggelar aksinya di perempatan Tugu MTQ, tepatnya di Jalan Haji Sapu Yusuf, Kelurahan Kadiga, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Kemudian dalam aksinya juga Firda dapat saya katakan bahwa mereka membentuk lingkaran duduk di mana tepat titik perempatan area jalan tersebut dengan kompak mengenakan pakaian serba hitam. Dan mereka juga ikut membawa beberapa selebaran dan terlihat juga ada 4 orang yang mengecat badannya berwarna putih dan menuliskan HAM. Kemudian dapat saya kabarkan juga Firda bahwa dalam aksinya ini terpantau berjalan kondusif dan tidak menimbulkan
arus lalu lintas berjalan tidak stabil atau tidak menimbulkan kemacetan. Seperti itu, Firda. Apa yang menjadi poin dari tuntutan masa aksi kali ini, Husni? Ya, Firda. Sekelompok mahasiswa dan mahasiswi asal Provinsi Papua yang menggelar aksi di perempatan XMTQ Kota Kendari ini tadi, selain mengecam adanya 2 TNI Angkatan Udara yang menganiaya penyandang disabilitas orang asli Papua di tanah Papua beberapa waktu lalu. Mereka juga turut menyuarakan HAM dan kesetaraan sosial yang mereka tidak dapatkan di berbagai wilayah yang ada di wilayah Indonesia. Seperti itu, Firda. Apakah sudah ada tanggapan dari pemerintah setempat terkait aksi yang dilakukan oleh mahasiswa yang berasal dari Papua ini, Husni? Firda, ya, setelah menggelar aksinya di perempatan Tugu XMTQ, sekelompok mahasiswa dan mahasiswi provinsi asal Papua ini mereka bergeser menyuarakan aksinya di kantor DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara. Nah, sebelumnya Firda, mereka ini terpantau menggelar aksinya di pertigaan kampus baru Universitas Haluoleo Jalan Jenderal Ahmad Nasution, Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari. Nah, Firda, untuk di kantor DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara saat mereka menyuarakan aksinya, sekira sejam setelah menyuarakan aksinya, Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara yaitu Laode Freddy Rifai menemui masa aksi dan mengajak mereka untuk berdiskusi, menemukan kesimpulan dari apa yang menjadi tuntutan mereka, dan kemudian Laude Freddy Rifai ini sudah mengecam aksi 2 TNI Angkatan Udara yang menganiaya penyandang disabilitas orang asli Papua di tanah Papua beberapa waktu lalu. Kemudian ia juga berjanji akan menyurati MPR Republik Indonesia dan meminta kepada para massa aksi untuk menunggu hasil dari surat yang ia akan surati ke MPR RI. Demikian, Firda. Oke, baik, terima kasih wartawan Tribun News Sultra, Husni Husin atas laporan Anda. Sehat selalu, selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Warga Jalan Kebersihan RT 15 Kelurahan Gedung Air Kecamatan Tanjung Karang Barat digegerkan penemuan bayi jenis kelamin laki-laki. Bayi yang diperkirakan baru saja dilahirkan oleh orang tuanya ini ditemukan salah satu warga sekira pukul 5 pagi tadi. Saksi mata bernama Sahid 60 tahun mengatakan pagi itu ia mendengar sayup-sayup suara anak kucing di tepi jembatan persis depan rumahnya. Sahid penasaran dan langsung keluar rumah, mendekati sumber suara tersebut. Melihat ada bayi itu, Sahid kemudian memberitahukan kepada warga sekitar untuk meminta pertolongan. Nah, untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, sudah bergabung bersama saya, wartawan Tribun Lampung, ada Joviter Husin yang akan memberikan laporannya. Halo, selamat sore Joviter. Joviter, bisa dijelaskan bagaimana kronologi penemuan bayi laki-laki di sana? Halo, Joviter? Kronologi penemuan bayi laki-laki Baik, itu. sudah. Silakan Joviter.
Joviter, bisa dijelaskan bagaimana kronologi penemuan bayi laki-laki di sana? Ya, baik Firda, bisa saya sampaikan dari keterangan salah satu saksi di sekitar lokasi penemuan. Penemuan bayi diperkirakan ditemukan sekitar pukul 5 pagi. Saat itu saksi bernama Said mendengar suara seperti anak kucing. Namun begitu didekati sumber suara tersebut, ditemukan bayi yang terbungkus jaket warna hitam. Dan diketahui juga bayi itu diperkirakan baru saja beberapa jam dilahirkan oleh orang tuanya, karena posisi bayi masih terbungkus oleh tali pusar. Ya, sudah. Ini oleh warga setelah adanya penemuan bayi yang dibuang oleh orang tuanya tersebut, Joviter. Ya, mengetahui hal tersebut, warga sekitar langsung memberitahukan aparat pemerintah dan aparat kepolisian. Selang beberapa menit kemudian, bayi tersebut langsung dievakuasi ke puskesmas terdekat untuk mendapatkan pertolongan medis. Dari keterangan perawat puskesmas, bayi tersebut dinyatakan sehat dengan bobot sekitar 2,3 kg. Kemudian tindak lanjut apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian terkait adanya temuan bayi laki-laki di sana, Joviter? Ya, aparat kepolisian setempat menyatakan bakal melakukan penyelidikan terhadap orang yang bertanggung jawab atas pembuangan bayi tersebut. Saat ini aparat polisi sudah memeriksa setidaknya 2 orang saksi di sekitar lokasi kejadian. Dan mereka juga sedang melakukan pendataan untuk mengetahui apakah ada kemungkinan bayi tersebut merupakan warga dari sekitar tempat penemuan bayi tersebut. Oke, Tribuners, tadi jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan 2 orang warga bernama Suri dan juga Sahid. Dan berikut liputannya untuk Anda. Aja gitu anak kucing. Katanya nih adek kesini ngelihat kok ada bayi. Itu kondisinya gimana? Terbungkus apa gitu? Ya, terbungkus jaket aja, jaket hitam. Jaket hitam. Masih ada pusarnya? Masih talinya. Tali pusar ya? Kalau yang apa yang bulatnya itu bukan. Tapi kalau di sini lihat nggak ada orang yang lagi hamil gitu? Nggak ada ya. Namanya siapa Bude? Maaf. Oh, nama saya Suri Sadida. Tribuners, kita akan jeda sejenak. Kami masih akan menyajikan informasi menarik untuk Anda seusai ini. Tetap di Live Update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap bahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya dulunya tukang koran.
Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower,
di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah. Bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Terima kasih Anda masih bersama kami di Live Update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Kompleks perumahan elit Balikpapan baru disatroni perampok pada Sabtu 31 Juli sekira pukul 1 dini hari. Rumah yang berada di tepat di klaster Windsor menjadi sasaran 4 pelaku kejahatan. Dari keterangan korban, Henry 37 tahun, saat kejadian tersebut ia tengah beristirahat. Namun pelaku yang mengenakan topeng dan sarung tangan justru langsung mengancamnya dengan benda tajam. Berdasarkan rekaman CCTV yang ada di rumah korban, pelaku masuk melalui pintu depan kemudian mendobrak pintu kamar. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, sudah bergabung bersama saya, wartawan Tribun Kaltim, ada Muhammad Zen yang akan memberikan laporannya. Halo, selamat sore Zen. Selamat sore, Firda. Zen, bisa dijelaskan bagaimana kronologi kejadian perampokan yang terjadi di sana? Baik, kalau untuk kronologinya sendiri, di sini berdasarkan pantauan dari lapangan, karena memang dari pihak kepolisian ini masih melakukan penyelidikan, jadi dari pihak kepolisian belum mengeluarkan kronologi resmi. Hanya saja untuk kronologinya sekitar pukul 1 dini hari itu, kurang lebih 2 atau 3 pelaku ini mendobrak masuk, dan di mana untuk mereka ini masuk melalui hutan yang berada di belakang kawasan rumah Henry atau si korban. Di mana si pelaku ini masuk melalui hutan-hutan tersebut sehingga lolos dari pantauan petugas keamanan setempat. Untuk petugas keamanan sendiri di sini memang tidak mengetahui bahwa kawasan yang menjadi tanggung jawabnya dia ini disambangi perampok. Kemudian lebih lanjut dari 2 atau 3 perampok ini satu diantaranya membawa tajam, kemudian 2 diantaranya ini mencoba mendobrak masuk ke kamar korban menggunakan tabung gas dengan berat 60 kg. Jadi mereka secara bersama-sama mendobrak sambil mengayunkan tabung gas tersebut. Setelah mereka berhasil masuk ke kamar korban, Henry disekap oleh perampok, kemudian menanyakan di mana letak barang berharga yang disimpan oleh Henry. Kurang lebihnya seperti itu untuk kronologinya. Oke, Zen, berarti ini ada 4 pelaku yang beraksi di rumah Henry seperti itu. Kemudian untuk barang-barang yang diambil oleh pelaku sendiri, seperti apa informasinya? Baik, kalau untuk yang diambil oleh para pelaku, ini ada uang tunai senilai 5 juta rupiah, kemudian perhiasan emas, di mana untuk pengakuan dari si pemilik atau korban untuk barang-barang berharga, ini mencapai kurang lebihnya 15 juta rupiah. Seperti itu. Jadi untuk total seluruhnya ada 20 juta rupiah. Berarti total adalah uang tunai yang diambil oleh perampok seperti itu. Oke, kemudian bagaimana tindakan kepolisian terkait adanya perampokan yang terjadi di sana, Sin? Baik, kalau untuk tindak dari kepolisian sendiri, di sini dari pihak kepolisian masih melakukan pendalaman kasus, karena memang dari pelaku ini memang diduga sudah profesional, karena memang mereka sudah merencanakan
yang terbukti dari cara mereka menggunakan topeng dan sarung tangan untuk tidak meninggalkan sidik jari. Jadi untuk pihak kepolisian sendiri masih melakukan pendalaman dengan cara mendalami bukti, barang bukti CCTV, kemudian dari keterangan saksi yang tinggal di sekitar rumah korban. Seperti itu. Berarti saat ini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait adanya perampokan yang terjadi di sana. Oke, baik. Terima kasih wartawan Tribun Kaltim Muhammad Zain atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Kasus kematian pasien akibat COVID-19 di Provinsi Bangka Belitung meningkat pesat. Sejak Juli hingga awal Agustus 2021, jumlah pasien yang meninggal akibat COVID-19 terus meningkat. Meningkatnya kasus kematian tersebut berakibat pada habisnya ketersediaan baju hazmat atau alat pelindung diri petugas pemakaman Satgas COVID-19 Bangka Belitung. Sekretaris Percepatan Penanganan Satgas COVID-19 Bangka Belitung, Mikron Antariksa mengatakan, saat ini mereka telah kehabisan alat pelindung diri yang biasa digunakan petugas untuk menguburkan jenazah pasien COVID-19. Yang menjelaskan setiap harinya petugas harus menguburkan jenazah menggunakan puluhan APD sehingga memerlukan banyak stok untuk dapat digunakan sekali pakai. Nah, untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya sudah bergabung bersama saya, wartawan Bangka Pos. Ada Riki Pratama yang akan memberikan laporannya. Halo, selamat sore Riki. Halo, selamat sore Firda. Riki, bisa dijelaskan sudah berapa lama petugas pengubur jenazah COVID-19 Bangka Belitung kekurangan baju hazmat atau alat pelindung diri ini? Baik, saya akan sampaikan bahwa berdasarkan hasil wawancara dengan gugus Satgas COVID-19 Provinsi Bangka Belitung, sejak meningkatnya kasus kematian akibat COVID 1 bulan terakhir ini, mengakibatkan persediaan APD atau baju hazmat di pemerintahan Provinsi Bangka Belitung terbatas. Sehingga para petugas pengubur jenazah harus mencuci kembali pakaian hazmatnya usai melakukan penguburan jenazah COVID-19. Begitu. Sudah. Setiap hari ada berapa pakaian yang harus mereka cuci? Dalam satu hari kematian di kasus kematian akibat COVID di Provinsi Bangka Belitung jumlahnya bervariasi dari belasan hingga puluhan. Jadi setiap petugas itu yang melakukan pemakaman terdiri dari 10 hingga 20 orang. Jadi sekitar 20 baju hazmat dibutuhkan oleh petugas pengubur jenazah. Oke, berarti setelah melakukan pemakaman jenazah, mereka langsung mencuci pakaian hazmat yang dikenakan sebelumnya, seperti itu, Riki? Iya, baik, Firda. Setelah mereka melakukan penguburan di perkuburan, mereka pulang kembali ke posko Satgas. Kemudian masing-masing petugas untuk melakukan pencucian sendiri baju hazmat yang telah mereka gunakan dengan menggunakan air sabun dan dijemur di bawah terik matahari. Begitu, Firda. Oke, Riki, mungkin bisa dijelaskan bagaimana mekanisme mereka mencuci dan mengeringkan APD tersebut, terkait padahal ini APD juga digunakan untuk memakamkan jenazah yang terpapar COVID-19 seperti itu. Baik, untuk cara mencuci baju hazmat yang dilakukan oleh petugas pengubur jenazah, yaitu caranya dengan sederhana. Mereka hanya menggunakan air sabun yang diletakkan di dalam ember plastik. Baju bekas mereka pakai langsung mereka celupkan ke dalam air sabun, beberapa kali mereka rendam, kemudian mereka bilas dengan air bersih. Setelah dibilas dengan air bersih, kemudian mereka jemur di bawah terik sinar matahari. Begitu. Berarti tidak ada mekanisme khusus seperti itu ya, seperti yang dilakukan oleh mungkin padahal ini adalah APD yang dilakukan yang sudah digunakan untuk memakamkan jenazah yang terpapar COVID-19. Kemudian apakah mereka mengetahui dampak dari penggunaan APD bekas pakai ini? Ya, baik. Berdasarkan wawancara saya dengan beberapa petugas pengubur jenazah, mereka merasa khawatir dan juga merasa takut dengan menggunakan APD bekas ini, karena mereka tidak mau terpapar atau terjangkit oleh virus corona, karena mereka juga memiliki keluarga dan sanak keluarga yang menunggu di rumah, begitu. Riki, bagaimana kemudian upaya dari Satgas COVID-19 Bangka Belitung sendiri untuk menambah jumlah atau stok dari APD baju hazmat ini?
berdasarkan wawancara dengan Sekretaris Satgas COVID-19 Babel Mikron Antariksa mengatakan bahwa sejauh ini mereka telah mengajukan bantuan ke Satgas COVID Pusat untuk meminta bantuan baju asmat dan APD. Kemudian mereka juga meminta bantuan ke sejumlah perusahaan BUMN yang ada di Bangka Belitung seperti PT Timah dan perusahaan-perusahaan lain yang ingin membantu mereka. Dan informasi terbaru bahwa sore tadi Mikron Kepala Sekretaris Satgas COVID menyampaikan bahwa mereka telah mendapatkan bantuan sekitar 200-an APD untuk para pengubur jenazah yang bisa dapat menggunakannya. Begitu, Firda. Berarti saat ini sudah ada stok tambahan seperti itu terkait kekurangannya tadi jumlah baju hazmat di Bangka Belitung sendiri. Oke, baik. Terima kasih wartawan Bangka Pos, Riki Pratama atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Dinas Kesehatan Provinsi Bali melakukan distribusi vaksin COVID-19 jenis Moderna di seluruh kabupaten atau kota di Provinsi Bali pada Senin 2 Agustus 2021 hari ini. Penyuntikan vaksin Moderna ini juga sudah mulai dilakukan per hari ini, Senin 2 Agustus. Kepala Dinas Kesehatan Kota Denpasar, Dr. Niluh Sri Armini mengatakan, pihaknya mengambil langsung vaksin COVID-19 jenis Moderna di Dinas Kesehatan Provinsi Bali. Di tahap awal, Kota Denpasar mendapatkan sebanyak 10.900 dosis vaksin Moderna. Nah, untuk informasi lebih lengkapnya sudah bergabung bersama saya, wartawan Tribun Bali. Ada Wahyuni Sari yang akan berikan laporannya. Halo, selamat sore, Sari. Iya, selamat sore, Firda. Oke, Sari bisa dijelaskan vaksin Moderna ini nantinya akan disuntikan kepada tenaga kesehatan yang ada di Bali. Berapa jumlah nakes yang divaksin dengan vaksin ini di Bali? Iya, baik. Terima kasih, Firda. Dari data yang didapat dari Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Bapak Dr. Ketut Suarjaya, mengatakan bahwa sebanyak 40.768 tenaga kesehatan di Bali akan menjadi sasaran dari penyuntikan tahap ketiga vaksinasi COVID-19 dengan menggunakan vaksin jenis Moderna. Nah, 40.768 tenaga kesehatan tersebut didapat dari 8 kabupaten dan 1 kota di Provinsi Bali, serta tenaga kesehatan yang ada di Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah, juga tenaga kesehatan yang ada di KKP kelas 1. Sementara untuk distribusi vaksin Moderna ini, Dinas Kesehatan Provinsi Bali sudah melakukan distribusi pada pagi hari hingga sore hari tadi dengan jumlah 2.890 vial yang langsung disebarkan ke seluruh kabupaten atau kota yang ada di Provinsi Bali, serta Rumah Sakit Sanglah juga KKP kelas 1, Firda. Sore bisa dijelaskan di mana para nakes ini bisa melakukan vaksin tahap ketiga dengan vaksin Moderna ini? Iya, bagi tenaga kesehatan yang akan melakukan vaksinasi tahap ketiga jenis Moderna ini bisa dilakukan di vaskes tempatnya bekerja. Misalkan pada tenaga kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya bisa melakukan vaksinasi tersebut di tempatnya bekerja langsung, yakni di RSUD Wangaya. Begitu juga sebaliknya dengan tenaga kesehatan Rumah Sakit Bali Mandara juga akan melakukan vaksinasi di Rumah Sakit Bali Mandara juga. Hal tersebut dikarenakan agar tenaga kesehatan tidak kesana kemari untuk melakukan kegiatan vaksinasi, sehingga kegiatan vaksinasi ini bisa mengefisiensi waktu dan bisa berjalan dengan lancar. Sorry, benarkah ada informasi Kota Denpasar ini paling banyak menerima vaksin COVID-19 jenis Moderna? Seperti apa informasinya? Iya, memang Kota Denpasar sendiri sebelumnya menerima vaksin Moderna dengan cukup besar jumlahnya dibandingkan dengan kabupaten lain, yakni sebesar 770 vial. Dikarenakan jumlah nakesnya yang cukup besar juga di antara semua kabupaten, yakni jumlah nakes yang ada di Kota Denpasar berjumlah 10.991. Dan nantinya kegiatan vaksinasi COVID-19 tahap ketiga dengan menggunakan vaksin Moderna ini tidak hanya dilakukan di rumah sakit rujukan COVID-19, melainkan juga dilakukan pada tenaga kesehatan yang bekerja di puskesmas, baik di kota maupun yang ada di kabupaten, Firda. Oke, baik. Terima kasih wartawan Tribun Bali, Niluh Putu Wahyuni Sari, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Pamit pergi ke kondangan ke Bogor, seorang ibu di Pangandaran dinyatakan hilang oleh keluarganya. Seorang ibu ini bernama Rosikem, 51 tahun, warga RT 9,
RW 2 Dusun Patinggen 1 Desa Karangpawitan, Kecamatan Padaharang, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Sekitar 6 tahun Rosika meninggalkan suaminya Atto Sugiarto, 57 tahun, serta 2 putranya yang bernama Amir, 29 tahun, dan Fikri, 22 tahun. Berbagai macam upaya dilakukan oleh keluarganya untuk mencari Rosikam, namun hingga saat ini belum juga diketahui keberadaan Rosikam. Saat ini pun suami beserta kedua anaknya sangat merindukan sosok sang ibu. Salah satu putra bungsunya, Fikri 22 tahun, mengatakan bahwa ia bersama kakaknya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mencari sang ibu. Nah, untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya sudah bergabung bersama saya, wartawan Tribun Jabar, ada Patna, yang akan memberikan laporannya untuk Anda. Selamat sore, Patna. Selamat sore, Firda. Patna, bisa dijelaskan bagaimana kronologi Rosikam ini dinyatakan hilang di Pangandaran di sana? Siap, Firda. Awalnya pertama pada tahun 2015, Firda, Ibu Rosikam ini pergi ke kondangan ke daerah Bogor. Nah, dia juga sempat diantar sama suaminya di sore hari setelah maghrib. Nah, setelah sesampainya di Bogor, Ibu Rosikam ini pernah satu kali menghubungi si bapak, namun beberapa kali kemudian dia HP-nya tidak aktif, dan sempat juga menghubungi salah satu temannya, dan katanya dia pamit untuk membeli sebuah HP yang katanya buat untuk komunikasi nanti. Dia pergi pamit kepada temannya bersama teman yang berada di daerah Bogor, gitu, Birga. Apakah sebelumnya Rosikam ini di sana mengalami masalah keluarga atau seperti apa informasinya? Oke, Firda, dari informasi yang saya dapat itu di rumah tangga mereka tidak ada masalah sedikit pun. Namun katanya dia hanya cuma sekedar pamit kondangan saja, gitu, Firda. Apa saja upaya yang sudah dilakukan oleh pihak keluarga Rosikam untuk mencari ibu dari 2 anak tersebut? Pihak keluarga termasuk kedua anaknya, dia sudah mencoba menghubungi sanak saudara yang berada di daerah luar Jawa. Terus dia mencoba juga mereka ke orang-orang pintar seperti paranormal di sini. Seperti itu kita. Tapi tidak ada upaya untuk pelaporan ke pihak kepolisian, gitu kita. Saat ini apa harapan pihak keluarga Rosikam sendiri terhadap wanita 2 anak tersebut? Saat ini tadi sore saat dihubungi oleh Tribun Jabar wilayah Pangandaran, dia mengharapkan ibunya secepatnya kembali lagi dan berkumpul bersama keluarganya. Karena sudah 6 tahun, 6 kali lebaran mereka tidak bisa berkumpul dan tidak bisa berkomunikasi seperti biasanya, gitu, Brida. Atau mungkin bisa dijelaskan lebih detail terkait mengapa pihak keluarga tidak memilih untuk melaporkan kejadian hilangnya Rosikam ke pihak kepolisian? Dari informasi yang saya dapat, dikarenakan mereka tidak tahu yang pastinya seperti apa, namun dia menyerahkan kepada pihak keluarganya yang berada di sekitar Bogor dan di sekitar wilayah di luar Jawa Barat ataupun Jawa Tengah. Begitu, Birna. Oke, Tribuners, tadi jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan anak bungsu Ibu Rosikam bernama Fikri. Berikut liputannya untuk Anda. Kalau nggak salah hari Senin ya, Pak. Hari Senin sore pamitan, katanya mau pergi nganter temennya kondangan ke daerah Bogor dan tidak ada masalah apa-apa di rumah. Berangkatnya juga diantar sama bapak ke Budiman sekitar habis maghriban. Nah, sesampainya di sana ibu ada nelpon satu kali, katanya HP-nya hilang yang satu. Nah, terus ditelepon lagi sama bapak, sudah telepon terus telepon lagi. Nah, tapi HP-nya sudah nggak aktif. Terus diteleponlah temennya yang bareng yang diantar ke kondangan, katanya HP-nya hilang. Terus udah gitu sekitar bedug habis duhur
pamit ke temennya, katanya mau beli HP, takut bapak nelpon nanti nggak aktif. Seorang pemuda berinisial IT 23 tahun warga desa Pleret, Kecamatan Pleret, Kabupaten Purwakarta tewas diduga seusai pesta minuman keras oplosan bersama dengan 4 teman lainnya. Menurut informasi yang dihimpun, kejadian tersebut terjadi pada Rabu 28 Juli, sekira pukul 9 malam waktu Indonesia Barat. Adapun korban yang selamat diantaranya yakni RF 20 tahun, R 26 tahun, D 35 tahun, dan DN 29 tahun yang juga masih merupakan warga desa Pleret, Kecamatan Pleret, Kabupaten Purwakarta. Kapolsek Pleret Polres Purwakarta Kompol Winarsa mengatakan kronologi kejadian berawal dari korban bersama 4 temannya yang mengoplos air mineral dengan bahan kimia yang dibeli korban dari wilayah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, sudah bergabung bersama saya, wartawan dari Tribun Jabar, ada Dwiki Maulana yang akan berikan laporannya. Halo, selamat sore Dwiki. Selamat sore, Firda. Dwiki, bisa dijelaskan bagaimana kronologi kejadiannya tersebut seperti apa? Baik, Firda, dapat saya sampaikan kronologi kejadian dari kelima pemuda yang meminum minuman keras oplosan. Menurut keterangan dari Kapolsek Pleret Kompol Winarsa yang mengatakan bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu 28 Juli 2021, yang dimana kelima pemuda tersebut membeli zat kimia serta alkohol di wilayah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Setelah itu kelima dari pemuda tersebut mencampurkan zat kimia alkohol bersama dengan air mineral 1 galon serta sirup Orson serta suplemen dewasa. Setelah itu kelima korban mengalami muntah-muntah hingga pusing yang begitu berat. Namun 1 korban tidak sempat dibawa ke rumah sakit, hanya dikasih air kelapa oleh korban. Sementara itu, Firda. Untuk kondisi dari 4 korban yang selamat, bagaimana saat ini kondisinya? Baik, Firda, dapat saya informasikan dari keempat korban yang selamat ini, 3 diantaranya sudah dibawa pulang ke rumah masing-masing dan dirawat di rumah masing-masing. Sementara 1 korban lagi masih berada di RS Siloam Purwakarta, namun kondisinya saat ini sudah mulai membaik dan dapat dipastikan hari ini bisa pulang ke rumahnya. Itu, Firda. Dwiki, bisa dijelaskan semua korban ini bagaimana kondisinya setelah meminum minuman oplosan miras tersebut? Baik, Firda, dapat saya informasikan setelah meminum minuman alkohol oplosan ini, kelima korban esoknya langsung mengalami pusing-pusing serta gejala muntah-muntah yang begitu hebat. Sehingga kelima korban dilarikan ke rumah sakit. Namun naas 1 korban yang meninggal dunia sebelumnya tidak dibawa langsung ke rumah sakit oleh keluarga korban. Begitu, Firda. Oke, berarti ada penanganan yang telat seperti itu terkait kondisi dari korban yang meninggal dunia. Oke, barang bukti apa yang diamankan oleh pihak kepolisian saat ini, Dwiki? Baik, Firda, dapat saya sampaikan pihak kepolisian dari Polsek Pleret, Polres Purwakarta menyita 1 buah galon yang dipakai para kelima pemuda ini untuk melakukan pesta minuman keras. Namun pihak kepolisian tetap menghimbau kepada seluruh masyarakat maupun pemuda-pemuda yang berada di Kabupaten Purwakarta untuk tidak melakukan oplosan-oplosan seperti itu, sehingga dapat menyebabkan kematian bagi mereka. Begitu, Firda. Oke, Tribuners, tadi jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan Kapolsek Pleret, Polres Purwakarta, Kompol Winarsa. Berikut liputannya untuk Anda. Kami dapat laporan informasi dari masyarakat, ada warga yang meninggal karena diduga minum minuman oplosan. Kami cek ke TKP, ternyata benar ada 1 warga yang
meninggal. Kemudian sudah dikuburkan tadi malam. Hasil keterangan beberapa saksi, ada seluruhnya tercatat ada 5 warga yang minum minuman oplosan. 3 orang tidak mau dirawat di rumah sakit, akhirnya di rumah. Alhamdulillah kondisinya membaik, tetapi tadi malam ada 1 warga yang kondisinya memburuk sehingga dirujuk ke rumah sakit Siloam. Sudah ada yang dilakukan pemeriksaan dan? Kita sudah memeriksa 2 orang saksi yang itu menjelaskan seperti itu. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Jangan lupa saksikan terus live update hanya di kanal YouTube tribunnews.com. Masih di tengah pandemi Tribuners, kami terus mengingatkan Anda untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Fidanana beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.